Tepatnya di tanggal 28 Juli 1976 terjadilah gempa bumi terbesar di kota Tangshan, Cina, yaitu sebuah kota industri dengan sekitar 1 juta jiwa penduduk. Tercatat 242.000 orang secara resmi dilaporkan tewas. Di film ini kita mendapat sedikit gambaran tentang tragedi itu dan seperti apa perjuangan para penduduk untuk bisa bertahan hidup. Saksikan terus sampai selesai, karena nanti di akhir ada video rekaman aslinya. Di suatu hari yang sangat panas, seorang ayah bernama Dakyang dan kedua anaknya bernama Fang Deng dan Fang Da baru saja pulang dari membeli kipas angin. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan banyaknya capung yang berterbangan tidak seperti biasa. Sang ayah yang bekerja sebagai sopir di sebuah pabrik merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan perubahan cuaca akhir-akhir ini. Mulai dari teriknya matahari yang terlalu berlebihan, perilaku hewan yang tidak biasa, dan permukaan air sumur yang naik turun. Meskipun mereka dari keluarga yang sederhana, tapi mereka sangat menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan. Mereka selalu bersyukur dengan apa yang mereka miliki saat ini. Di malam harinya mereka berkumpul bersama, berkomunikasi satu sama lain. Di sela perbincangan, Fang Deng ingin memakan tomat segar karena tomat adalah buah kesukaannya. Begitu juga dengan Fang Da yang menginginkan tomat tersebut. Namun hanya karena tinggal satu, sang ibu memberikannya kepada Fang Da. Tentu saja hal itu membuat saudarinya merasa iri, sebab Fang Da lah yang selalu diutamakan. Namun sang ibu memberi pengertian kepada Fang Deng dan berjanji akan memberikan tomat yang lebih banyak untuknya. Selesai berbincang-bincang, kedua bersaudara ini pergi ke kamar untuk tidur, sementara kedua orang tuanya pergi membersihkan truk sambil bermesraan. Malam semakin larut. Keduanya masih berada di dalam mobil. Tidak terasa waktu menunjukkan di jam 3 dini hari, diiringi dengan perubahan warna langit. Tiba-tiba mereka mendengar suara dentuman yang begitu keras. Ternyata itu adalah gempa yang mengguncang kota Tangshan. Masih dalam guncangan gempa, keduanya sontak berlari untuk menyelamatkan putra-putri mereka yang berada di dalam rumah. Namun Dakyang menahan istrinya agar menunggu dan biarkan dirinya yang masuk ke dalam gedung untuk mencari kedua anaknya. Di saat dia mulai masuk ke gedung itu, bangunannya pun langsung roboh. Sontak hal itu membuat istrinya menangis histeris melihat sang suami tertimpa reruntuhan. Setelah gempa berhenti, para warga berusaha menyelamatkan dan mengevakuasi para korban. Yuangni juga berusaha menyelamatkan suaminya. Namun sayangnya Dakyang tidak bisa lagi diselamatkan karena tertimpa reruntuhan bangunan. Di sisi lain, Fang Da dan Fang Deng yang tertimpa reruntuhan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mereka berteriak memanggil kedua orang tuanya, tapi tidak ada satupun yang mendengar. Beberapa saat kemudian warga menemukan Fang Da dan segera memanggil sang ibu. Di sana sang ibu menanyakan keberadaan saudarinya kepada Fang Da. Fang Da menjawab jika dirinya tidak mengetahui keberadaan Fang Deng, padahal saudarinya itu tepat berada di sebelahnya. Saudarinya memukul-mukulkan batu untuk mencari perhatian agar bisa dilihat oleh seseorang, dan akhirnya warga berhasil menemukan Fang Deng. Sang ibu memohon kepada warga agar menyelamatkan kedua anaknya, tapi karena keduanya tertimpa pelat beton sehingga tidak memungkinkan para warga mengangkat pelat beton tersebut.
Untuk menyelamatkan keduanya, mereka hanya bisa mengangkat satu sisi saja. Di sini warga meminta Yuangni untuk membuat keputusan yang sangat sulit selama hidupnya, yakni disuruh memilih siapa di antara kedua anaknya yang akan diselamatkan. Yuangni bersikeras agar mereka menyelamatkan keduanya, tapi hal itu tidak mungkin terjadi, mengingat beratnya plat beton tersebut. Entah pertimbangan apa yang ada di pikiran sang ibu saat itu, dia lebih memilih putranya untuk diselamatkan daripada Fang Deng putrinya. Secara tidak sadar Fang Deng mendengar percakapan itu. Tentu saja pernyataan dari sang ibu membuat hatinya sangat hancur. Dia merasa sang ibu tidak menyayanginya dan hanya bisa meneteskan air mata. Tidak ada yang bisa sang ibu lakukan selain menyesali dan menangisi kepergian Fang Deng putrinya. Sang ibu lantas membawa jasad Fang Deng dan meletakkannya tepat di samping jasad suaminya. Tidak lama kemudian, bantuan dari pemerintah pusat pun tiba di Tangshan. Mereka membantu mengevakuasi, mengobati, dan memberi makanan untuk para korban yang selamat. Belum tahu pasti berapa jumlah orang yang tewas dan luka-luka. Ternyata guys, sebuah keajaiban datang. Fang Deng tidaklah meninggal, melainkan hanya pingsan saja. Dia yang tersadar mendapati jasad ayahnya tepat berada di sampingnya. Banyak jasad-jasad yang berserakan akibat tragedi gempa bumi di kota Tangshan. Entah apa yang harus Fang Deng lakukan saat itu. Dia mulai berjalan tanpa arah dan tujuan. Fang Deng hanya bisa diam di saat salah satu dari anggota militer menanyakan tentang keberadaan keluarganya. Dia lantas membawanya ke tempat penampungan para korban. Di sana ada pasangan suami istri dari pasukan militer yang bernama Tuan Wong dan Nyonya Dong. Mereka tertarik dengan kecantikan yang dimiliki oleh Fang Deng dan ingin mengadopsinya. Mereka menganggap bahwa gadis-gadis itu adalah anak yatim piatu karena tidak ada satupun dari warga yang mengakuinya. Fang Deng hanya bisa terdiam saat mereka juga menanyakan keluarganya. Seiring berjalannya waktu, mereka mengganti nama Fang Deng menjadi Yaya. Kini Fang Deng tinggal di sebuah apartemen mewah bersama kedua orang tua angkatnya. Mereka benar-benar memanjakan Fang Deng, bahkan diberi pendidikan yang terbaik. Meskipun Fang Deng diberi kehidupan yang layak, dia masih sering melamun, murung seperti ada sesuatu yang dipikirkannya. Sementara Fangda harus kehilangan tangan kirinya. Pada suatu hari, ibu dan kakak Dakyang mendatangi mereka setelah mendengar berita yang menimpa anak dan keluarganya. Mertuanya menangis dan memeluk Fangda cucunya. Dia tidak tega melihat kondisi mereka berdua saat ini. Khawatir jika ada susulan gempa, lantas mertuanya menyarankan agar mereka berdua ikut bersamanya. Namun Yuangni menolak. Dia ingin tetap tinggal di sana untuk mengenang kematian putri dan suaminya. Ibunya Dakyang lantas meminta Fangda, karena hanya Fangdalah satu-satunya keluarga peninggalan Dakyang. Dengan penuh pertimbangan, tidak ada pilihan lain bagi Yuangni, dan demi kebaikan putra satu-satunya, akhirnya dengan berat hati dia merelakan Fangda dibawa oleh mereka. Berangkatlah Fangda bersama mereka. Yuangni juga ikut sampai ke pemberhentian bis. Betapa sedihnya sang ibu saat melihat putra satu-satunya yang selamat mulai menaiki bis dan berjalan. Perlahan bis mulai meninggalkan kampung halaman itu. Fangda yang berada di dalam terlihat sedang menangis sambil memanggil ibunya. Tapi tiba-tiba bis berhenti diikuti oleh Fangda yang turun dari bis tersebut.
Ternyata mertua dan kakak iparnya tidak tega untuk memisahkan mereka berdua, mengingat hanya tinggal Fangda lah yang ibunya miliki saat ini. Setelah sekian lama membisu, akhirnya Fang Deng mau berbicara di saat orang tua angkatnya membawa ke sekolah. Di sana gurunya menanyakan siapa namanya, dan itu kali pertama dia mau berbicara setelah peristiwa naas tersebut. Orang tua angkat Fang Deng benar-benar tulus merawatnya. Bahkan saat ayah angkatnya mengatakan jika nanti Fang Deng sudah ingat akan masa lalunya, maka mereka akan membawanya ke Tangshan untuk dipertemukan kembali dengan keluarganya. Mendengar akan dibawa ke Tangshan dan dipertemukan dengan keluarganya, sontak Fang Deng menjawab jika dirinya tidak ingat apapun. Dia masih merasa kecewa kepada Yuangni, ibu kandungnya. Dan kata-kata ibunya saat itu selalu terngiang di telinga Fang Deng, bahwasannya sang ibu lebih memilih Fangda untuk diselamatkan daripada dirinya. 10 tahun kini telah berlalu. Fangda tumbuh menjadi laki-laki yang tampan, meski hanya memiliki satu tangan. Gimanapun keadaannya, Fangda tidak pernah mau meninggalkan ibunya, karena Fangda tahu gimana perjuangan sang ibu untuk menyelamatkan nyawanya saat itu. Bahkan agar terlihat sempurna, Yuangni membelikan Fangda sebuah tangan palsu. Kehilangan satu tangan tentu membuatnya sulit untuk mencari pekerjaan. Maka dari itu sang ibu menginginkan putranya mengikuti tes masuk ke perguruan tinggi, sekaligus membuktikan kepada mertuanya bahwa dirinya mampu memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak untuk Fangda. Namun dalam prakteknya saat ujian tes dilaksanakan, Fangda lebih memilih bekerja serabutan daripada harus mengikuti ujian itu. Sang ibu yang mengetahui hal itu tentu merasa sangat kecewa dan sedih, karena dia menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses. Tapi justru Fangda memiliki pandangan lain. Dia merasa kasihan kepada ibunya yang bekerja seorang diri. Dia ingin sekali membantu mencari uang untuk kehidupan mereka. Sementara di sisi lain terlihat Fang Deng tumbuh menjadi gadis yang cantik. Dia merasa sangat bahagia hidup dengan orang tua angkatnya. Meski bertahun-tahun telah berlalu, tetapi dia masih belum mau menceritakan masa lalunya kepada mereka. Ketika ibu angkatnya menyuruh Fang Deng untuk masuk ke perguruan tinggi di dekat rumah mereka, Fang Deng menolak. Dia bersikeras ingin daftar ke sekolah kedokteran. Nyonya Dong khawatir jika Fang Deng akan menjauh darinya. Dia ingin Fang Deng selalu bersamanya, ditambah dengan kondisi yang sering sakit-sakitan. Walaupun Nyonya Dong tidak setuju, tapi tidak dengan ayah angkatnya. Beliau sangat mendukung dengan apa yang dicita-citakan Fang Deng. Tentu saja hal itu menjadi perdebatan bagi mereka berdua. Tidak hanya itu, mereka berdua berdebat tentang penawaran Tuan Wong yang mengajak Fang Deng pergi ke kota Tangshan untuk ikut dengannya sekaligus mencari keluarganya di sana. Ibu angkatnya khawatir jika Fang Deng kembali ke keluarganya dan melupakan mereka. Berangkatlah Fang Deng untuk menimba ilmu di Fakultas Kedokteran. Setibanya di sana, dia disambut oleh seorang pria yang tidak lain merupakan kakak kelasnya, bernama Yang Zi. Fangda juga pergi merantau bersama teman-temannya. Dia ingin sekali mencari pengalaman dan merubah nasib, meski awalnya mendapat pertentangan dari sang ibu. Di suatu ketika, ayah angkatnya pergi menemui Fang Deng di asrama tanpa mengabari terlebih dahulu. Tuan Wong berniat mengabari Fang Deng mengenai ibu angkatnya yang sedang sakit keras. Setibanya di sana, Tuan Wong dikejutkan dengan keberadaan Yang Zi di dalam kamar putrinya. Sepertinya mereka berdua usai melakukan hal yang kotor. Tuan Wong tampak tidak suka kepada Yang Zi yang dianggapnya tidak sopan. Meski demikian, dia tidak memarahinya di depan Fang Deng. Dia lantas memberitahu bahwa ibu angkatnya sedang sakit, dan Fang Deng disuruhnya untuk pulang karena itu adalah permintaan dari ibu angkatnya. Fang Deng akhirnya memutuskan untuk mengambil cuti agar bisa merawat ibunya. Di sana Fang Deng sangat sedih. Dia menangis ketika melihat ibu angkatnya berbaring tidak berdaya, dan dia juga menyesal karena sudah lama tidak mengunjungi orang tua angkatnya. Sebelum sang ibu menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan sebuah jam tangan dan sejumlah uang di buku tabungannya untuk bekal Fang Deng selama menempuh pendidikan nanti.
Kekhawatiran Nyonya Dong akan kehilangan Fang Deng ternyata salah. Dia menyesal karena sempat melarang Fang Deng pergi ke Tangshan menemui keluarganya, dan kini sang ibu menyuruhnya untuk menemui mereka di Tangshan. Pada suatu hari, Fang Deng baru sadar kalau dirinya tengah hamil dan Yang Zi tidak mau bertanggung jawab. Dia menyuruh Fang Deng agar menggugurkan kandungannya, tapi Fang Deng menolak. Dia benar-benar kecewa kepada Yang Zi karena tidak mau bertanggung jawab. Karena hal itu, dia lantas keluar dari sekolah kedokteran dan pergi menjauh entah kemana. Di saat Tuan Wong mengunjunginya ke asrama, ternyata Fang Deng sudah tidak ada. Dia lantas menemui Yang Zi dan menanyakan keberadaan putrinya. Mengetahui putri yang sangat dia sayangi hamil dan Yang Zi tidak bertanggung jawab, Tuan Wong marah dan menamparnya. Singkatnya, 9 tahun kemudian, saudara laki-lakinya yaitu Fang Da telah berubah menjadi orang sukses, yang dimana dia memiliki perusahaan sendiri, mobil dan rumah mewah. Pada saat itu, Fang Da pulang ke Tangshan sambil membawa pacarnya. Dia berniat membawa ibunya tinggal bersama Fang Da di rumah barunya. Akan tetapi sang ibu menolak, karena sampai kapanpun sang ibu tidak akan pernah meninggalkan Tangshan. Begitupun saat putranya menyuruh sang ibu untuk menikah lagi, agar di masa tua sang ibu tidak sendirian. Lagi-lagi Yuang Ni menolak. Menurutnya, Dakyang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh siapapun. Di tempat yang berbeda, kita akan diperlihatkan Fang Deng yang menghampiri ayah angkatnya sambil membawa putri kecilnya. Tuan Wong merasa kecewa karena Fang Deng pergi tanpa memberi kabar selama bertahun-tahun. Fang Deng di sini meminta maaf. Dia malu dan takut untuk pulang karena dia merasa ayahnya sudah kecewa. Padahal itu hanya perasaan Fang Deng saja. Ayah angkatnya akan tetap menerima dan menyayanginya sampai kapanpun. Dan lagi-lagi Tuan Wong mengingatkan Fang Deng untuk selalu mencari keluarganya di Tangshan. Apalagi dia sekarang sudah menjadi seorang ibu. Selama bertahun-tahun Fang Deng membisu, akhirnya dia menceritakan kenapa kecewa dengan keluarganya di Tangshan. Fang Deng di sini mulai bercerita. Tuan Wong paham betul gimana perasaan Fang Deng saat itu. Gimana hancurnya di saat sang ibu lebih memilih saudaranya untuk diselamatkan daripada dirinya. Tapi Tuan Wong justru malah memberi pengertian kepada Fang Deng. Gimana pun juga mereka adalah keluarga. Tidak baik mempunyai rasa dendam apalagi kepada keluarga sendiri. Keikhlasan Tuan Wong membuat Fang Deng terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Di saat sedang makan malam, Fang Deng bercerita kemana dia selama ini. Ternyata Fang Deng pergi ke luar negeri, tepatnya ke Kanada, dan di sana dia menjadi guru les. Dia juga mengatakan bahwa sebentar lagi dirinya akan menikah dengan seorang pengacara asal Kanada yang usianya jauh lebih tua. Tuan Wong tidak mempermasalahkan dengan siapa putrinya menikah, dan apa pekerjaannya itu tidak penting. Yang terpenting adalah bertanggung jawab dan bisa menerima Dian putrinya. Fang Deng juga akan pindah ke Kanada ikut dengan suaminya nanti. Agar ayah angkatnya ada yang mengurus, Fang Deng menyarankan kepada Tuan Wong untuk menikah lagi. Tapi ayahnya menolak dan tidak mau menikah lagi sampai akhir hayatnya. Beberapa tahun kemudian, tepat tahun 2008, terjadi lagi gempa bumi di Sichuan, Cina. Berita itu pun sampai kepada Fang Deng yang berada di Kanada. Melalui berita di televisi, dia melihat siaran gempa tersebut dan teringat akan kejadian 32 tahun yang lalu. Seketika hatinya tergerak untuk kembali ke Cina agar bisa membantu para korban. Untung saja suaminya mengerti dengan perasaan yang dialami Fang Deng. Dia mengizinkan istrinya pergi ke Cina untuk menjadi sukarelawan medis.
Tidak hanya Fang Deng, Fangda juga ikut menjadi sukarelawan. Meskipun Fang Deng tidak lulus di sekolah kedokteran, setidaknya dia pernah belajar dan bisa menangani para korban. Di sana Fang Deng teringat akan masa lalunya. Di saat melihat ada seorang anak yang tertimpa reruntuhan, ibu anak itu histeris menangisi putrinya dan dihadapkan dengan suatu pilihan. Jika anak itu ingin selamat, maka salah satu kakinya harus dipotong. Nah, dari kejadian ini dia baru sadar akan perjuangan sang ibu. Yang sebenarnya keinginan sang ibu anaknya harus selamat dan tanpa cacat sedikit pun. Tapi apa boleh buat, dia harus memilih salah satu meski sebagian anggota tubuhnya hilang. Fang Deng yakin jika ibunya saat itu menginginkan kedua anaknya selamat. Malam pun telah tiba, kini waktunya makan untuk tim penyelamat. Ketika sedang makan, tidak disangka dua bersaudara ini duduk berdekatan. Fangda dan temannya sedang bertukar cerita tentang kejadian naas yang menimpa mereka berdua saat terjadi gempa di Tangshan pada tahun 1976 yang lalu. Kejadian itu membuat ibunya terpukul dan merasa sangat bersalah selama 32 tahun atas kehilangan saudarinya. Secara tidak sengaja percakapan mereka berdua terdengar oleh Fang Deng. Dia sadar bahwa pria yang ada di hadapannya adalah saudara kembarnya. Di keesokan harinya, Fangda membawa Fang Deng ke rumah mereka untuk bertemu dengan sang ibu. Setibanya di sana, sang ibu hanya terdiam dan menyuruh mereka masuk. Saat masuk ke dalam rumah, Fang Deng melihat foto ayahnya dan dirinya yang terpasang di tempat dupa orang meninggal. Fangda dengan cepat mengambil foto dan meminta maaf kepada Fang Deng. Di sana Fang Deng juga melihat beberapa buah tomat kesukaannya. Selama 32 tahun, sang ibu selalu dihantui rasa bersalah. Jika kalian ingat di scene awal, sebelum kejadian gempa, sang ibu berjanji akan membelikan tomat yang lebih banyak. Dan itu ditepatinya dengan selalu mengganti tomat segar selama 32 tahun. Pertemuan ini menyadarkan Fang Deng bahwa sang ibu benar-benar menyayanginya, dan juga sang ibu tidak bermaksud mengorbankan salah satu dari kedua anaknya. Malamnya mereka berdua duduk bersama. Fang Deng menceritakan semua yang telah dialaminya selama ini. Dia memperlihatkan foto-foto orang tua angkatnya yang telah merawat dan menyayanginya seperti halnya anak kandungnya sendiri. Dia juga memperkenalkan foto suaminya. Meski usianya terpaut 16 tahun, tapi Fang Deng bersyukur memiliki suami yang pengertian dan tanggung jawab. Dan yang terpenting, dia menganggap Dian seperti anak kandungnya sendiri. Penyesalan Fang Deng semakin menjadi ketika mereka pergi mengunjungi makam ayahnya. Dan di sebelah makam ayahnya adalah makamnya yang selama ini mereka kira telah meninggal. Fang Deng mengira jika selama ini ibunya tidak peduli atas hidupnya. Tapi ternyata dia salah. Selama ini ibunya hidup dalam bayang-bayang kesalahan, dan itu tentu jauh lebih menyakitkan. Dia pun lantas segera meminta maaf kepada sang ibu. Di balik tragedi gempa yang terjadi di Sichuan, Cina, mereka dipertemukan kembali, dan Fang Deng kini bisa benar-benar melupakan masa lalunya dan memaafkan sang ibu.